Mari kita semua berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami penuh dengan dosa dan kami perlukan Yesus Kristus untuk memberikan pengampunan, pengudusan buat kami satu persatu. Saat ini kami sudah memulai pertemuan kami dalam pembelajaran 28 doktrin Gereja Surgawi Adventist. Kami memohon supaya Roh Kudus Tuhan berserta dengan kami, supaya sementara kami uh, mengikuti kelas ini, kami akan dapat paham dan lebih menambahkan kekuatan dan membuat kami bertumbuh, berakar lebih dalam kasih akan Tuhan dan pengetahuan pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Shalom. Selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir bersama-sama dengan kita semua pada hari ini. Bagi yang mengikuti di Facebook, yang mengikuti di YouTube, dan juga yang mengikuti kita dalam uh, online meeting di Zoom pada saat ini. Saya ucapkan selamat petang dan shalom, selamat hari Sabat untuk semuanya. Tapi sangat pasti. Pada saat ini, mari kita membuka uh, kelas ini dengan memberikan lontaran kata-kata sapaan, apalagi pada hari ini kita sudah memasuki hari Sabat. Di mana saja kita berada, mari sampaikan kata alu-aluan, kata sapaan kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung dengan kita, baik yang berada di dalam daerah Kinarut, juga yang ada di luar daerah Kinarut. Bagi yang ada di Zoom, yang berkesempatan dan tidak berhalangan untuk open kamera, saya undang juga untuk um, on kamera supaya kita lebih fokus dan juga kita lebih merasakan kebersamaan dalam mengikuti kelas pada hari ini ataupun pertemuan pembelajaran 28 doktrin. Kebanyakan daripada kita sebenarnya sudah mengetahui mengenai 28 doktrin ini. Cuma beberapa di antara kita eh, sengaja mengikuti untuk ulang kaji dan belajar semula ini buku 28 doktrin. Dan saya juga sementara saya mengongsikan pelajaran, saya juga sebenarnya sedang belajar, sedang mengulang kaji apa yang kita pahami, kita yakini dalam gereja kita dalam uh, topik 28 doktrin ini. Oke, terima kasih atas kata-kata ucapan, sapaan daripada semua. Selamat hari Sabat, selamat memasuki pembuka hari Sabat. Oke, mari kita mulakan dengan pelajaran kita hari ini. Saya lihat di um, Google Form yang kita edarkan, tidak ada pertanyaan tambahan setakat ini. Ya, dan semua pertanyaan yang ada sudah disentuh di pertemuan pertemuan yang lalu, pertemuan yang lalu. Jadi kita akan langsung kepada pelajaran pada hari ini, yaitu kita sudah memasuki bab yang berapa? Coba kamu tulis di chat, di komen. Kita sudah di pelajaran yang keberapa? Sementara saya share screen. Terima kasih atas respon kita semua. Betul,
Kita sudah berada di pelajaran yang keenam. Kita belum pun sampai separuh daripada pelajaran ini. Kita ada 28 topik yang kita akan pelajari dan hari ini kita sudah masuki pelajaran yang keenam, mengenai penciptaan. Apa yang gereja Adventist yakini ataupun apa gereja kita yakini tentang penciptaan? Mari kita lihat di sini ya. Mari kita pergi kepada pernyataan doktrin. Allah adalah pencipta segala-galanya dan telah menyatakan dalam Alkitab cerita yang asli tentang perbuatan penciptaannya. Dalam 6 hari, Tuhan menjadikan langit dan bumi dan semua makhluk di atas dunia dan berhenti pada hari ke-7 dalam minggu pertama itu. Dengan demikian, ia mendirikan Sabat sebagai tanda peringatan kekal terhadap selesainya pekerjaan penciptaannya. Manusia laki-laki dan perempuan pertama yang dijadikan sesuai dengan peta Allah sebagai mahkota penciptaan mendapatkan kekuasaan atas seluruh dunia dan mendapatkan tanggung jawab untuk memeliharanya. Ketika dunia telah selesai diciptakan itu sangat baik, menyatakan kemuliaan Allah. Rujukan kita boleh ambil dalam Kejadian 1 ayat 2, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, Mazmur 33 ayat 6 dan 9, Mazmur 104 dan Ibrani 11 ayat yang ketiga. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan ah, yang pertama, saya lihat di screen saya di laptop seperti biasa agak lag. Saya sudah tarik ini kabel WiFi, tapi mungkin di device satu yang agak kurang bagus lain. Tetapi saya harap suara tetap jelas kedengaran, uh, baik di Zoom maupun di platform yang lain. Sekiranya ada masalah, tolong maklumkan saja di eh, chat ataupun komen. Kalau di Facebook boleh saya monitor dari device yang satu dan device yang satu untuk di Zoom. Oke, mari kita lanjutkan. Kesimpulannya adalah bahwa Gereja Seventh-day Adventist meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala-galanya. Tiada satu pun yang tidak diciptakan oleh Allah kecuali kejahatan. Dan gereja kita meyakini berdasarkan petunjuk-petunjuk Alkitab bahwa penciptaan itu berlaku dalam masa 6 hari secara harfiah. 24 jam lah, 6 kali 24 jam. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7, yaitu Sabat, dan menguduskan serta memberkatinya. Kita meyakini apa yang dinyatakan oleh kitab Kejadian bahwa di hari yang ke-7 selesai sejak penciptaan itu dilakukan oleh Tuhan. Tuhan berhenti, tiga tindakan Tuhan itu berhenti, menguduskan dan memberkati hari yang ke-7 yang kita sebut sebagai kitab sebut sebagai Sabat. Sabat. Kita meyakini Sabat adalah tanda peringatan bahwa Allah adalah pencipta dan manusia dan seluruh yang ada di bumi ini adalah ciptaannya. Jadi gereja kita meyakini berdasarkan apa yang Alkitab sendiri nyatakan bahwa Sabat itu adalah satu peringatan bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini. Selain itu kita juga memahami dan kita meyakini bahwa manusia telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberikan oleh kuasa oleh Allah
untuk menguasai, mengelola, dan memelihara bumi. Sekaligus inilah tujuan manusia diciptakan. Oke, itulah secara singkat apa yang gereja Seventh Adventist meyakini mengenai doktrin penciptaan ini. Tidak banyak berbeza dengan denominasi Kristen yang lain dan tidak pasti dengan agama yang lain. Oke, kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Bagaimanakah Allah menjadikan dunia ini? Bagaimanakah dunia ini diciptakan? Berdasarkan kejadian pasal yang pertama, dikatakan bahwa Allah cukup berfirman, maka semuanya ada. Dan kita meyakini ini secara literal ataupun em, kita menafsirkan ini bukan secara perlambangan atau lain sebagainya. Maksudnya adalah ketika Allah menciptakan dunia ini, hanya Tuhan katakan, maka berfirmanlah Allah. Maka Tuhan mengucapkanlah apa yang Dia mau ciptakan itu dan langsung ada. Itu menurut tafsiran uh, gereja kita dan juga denominasi yang lain sebenarnya. Ibrani 11 ayat 3 menyatakan bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Mari kita lihat Ibrani 11 yang ketiga. Saya akan buka dari device saya yang satu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Saya coba lihat terjemahan yang lain ya. Mungkin ada sesuatu yang menarik kita boleh lihat. Kalau versi Borneo, melalui iman kita mengerti bahwa semesta alam dibentuk dengan firman Allah. Kalau dalam versi King James Version, through faith we understand that the world were framed by the word, ataupun dalam kurungan orehma di sini ya, of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Jadi kita melihat melalui ayat-ayat ini alam semesta dijadikan melalui Allah Tuhan menciptakan alam semesta ini melalui kata-kata saja. Yohanes 1 ayat 3 sampai 14 menyatakan menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan dunia melalui Yesus Kristus yang adalah firman. Dan kita melihat dalam kejadian pasal yang pertama dan kita seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa semua anggota kealahan yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus terlibat semuanya di dalam proses penciptaan. Nah, mungkin kita keliru ataupun kita um, uh, bingung ataupun tertanya-tanya bagaimana alam semesta ini diciptakan hanya melalui kata-kata. Dan apalagi hanya diciptakan selama 1 minggu, 6 hari. Dalam Ibrani 11 mengatakan tadi adalah karena iman kita mengerti. Ini tidak dapat diterima oleh orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman, yang percaya, yang boleh menerima logik yang alam semesta ini diciptakan dalam masa 6 hari. Ada banyak doktrin tentang penciptaan. Apabila kita belajar subjek sains dan Alkitab, nah, kita nampaklah itu teori-teori yang menyangkal uh, teori Alkitab ataupun apa yang dituliskan dalam Alkitab. Misalnya di dalam Alkitab menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan selama 6 hari. Sementara ada teori yang lain, teori sains, ada yang
Kita lihat sejarah bermacam-macam lah. Ada yang mengatakan berapa juta tahun, ada yang sekian bilion tahun, sekian ribu tahun. Sementara kalau kita lihat di dalam Alkitab berapa ribu tahun? 5.000 kayak itu. Kita kalau di perjanjian lama dan sampai kita saat ini baru 2.000 lebih tahun. Di perjanjian lama pula berapa tahun? Coba kongsikan di tempat platform kita berada. Siapa ingat? Betul kah 5.000 tahun? Ataupun 5.000, 6.000 tahun? Nah ini ada topik yang lain lah sebenarnya. Tapi apapun, kita menerima uh, teori ataupun kita menerima apa yang Alkitab katakan ini melalui iman. Itu yang Ibrani 11 katakan tadi. Kejadian 1:31. Pada waktu penciptaan, Allah menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang Ia ciptakan adalah sungguh amat baik. Saya coba share screen dulu ya. Uh, Share screen kita punya Bible. Saya minta masa sekejap untuk buka. Siapa tahu kita nampak sesuatu di sana walaupun kita hanya melihat secara sekilas. Oleh sebab di sini device yang satu ini tidak ada Bible interlinear, jadi saya gunakan Blue Bible. Oke, Kejadian 1:31. Pada waktu penciptaan, Allah menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang Ia ciptakan adalah sungguh amat baik. Apabila kita lihat Kejadian 1:31 ini, oke. Kejadian, kita baca ya. Kejadian 1 ayat yang ke-31. Di akhir daripada em, penciptaan dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Mari kita lihat eh, apa maksud ini sungguh amat baik. Siapa tahu kita boleh melihat sesuatu di sini meskipun secara sekilas. Saya pun belum pernah coba perhatikan apa di sebalik daripada kata eh, sungguh amat baik. Genesis 1 verses 31. Was very good. Paham nggak? Maut. Good. Inilah ini. Dia punya maksud amat baik. Maksudnya adalah sempurna lebih itu kan. Terutama bila kita melihat itu kata pleasant, prosperous, apalagi bermacam-macam lah. Kita boleh tafsirkan sebagai Tuhan melihat itu ciptaannya sempurna. Kejadian 1:3 uh, uh, sampai pasal 2 ayat yang keempat mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia selama 6 hari dan hari yang ketujuh Allah berhenti dan ya melembagakan hari Sabat lah itu. Saya coba periksa. Kalau ada kesalahan saya dalam menyalin. Bab nomor 5 dan nomor 6 sama pula kan. Ah, betul lah. Oke, mari kita lihat. Oke, beginilah. Mungkin di antara kita, siapa di antara kita yang sudah hafal apa yang diciptakan hari pertama, apa yang diciptakan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Coba di antara kita yang hafal.
Sejak saya kecil, ini adalah salah satu kesukaran saya, yaitu menghafal apa yang diciptakan hari pertama dan secara teratur, tersusun lah. Saya kongsikan kepada kita apa yang diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, kelima, keempat, lima, dan keenam, dan bagaimana cara kita untuk menghafal ini. Sebenarnya senang saja. Caranya adalah dengan menghafal apa yang diciptakan pada hari pertama, apa yang diciptakan hari pertama, hari kedua, dan hari yang ketiga. Oke, kita pergi kepada hari pertama. Yang diciptakan pada hari yang pertama adalah terang. Kemudian hari yang kedua diciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang di atas cakrawala dan air di bawah cakrawala. Kemudian eh, air yang di atas itu sudah tentu langit lah, bahkan air yang di bawah itu menandakan apa yang eh, setidak pasti kita sudah boleh sebut laut di sini atau tidak. Tetapi hari ketiga dikatakan bahwa semua air yang di bawah cakrawala dikumpulkan menjadi laut, dan yang kering disebut daratan, kemudian segala jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi hari pertama yang diciptakan adalah terang, yang kedua adalah hari kedua adalah langit dan air yang di bawah. Kemudian hari yang ketiga air yang di bawah ini em, dipisahkan sehingga ada yang ja- jadi laut dan ada yang disebut daratan. Dan yang ketiga diciptakan dalam hari yang ketiga adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan. Sementara itu hari yang keempat kita lihat yang diciptakan adalah matahari, bulan, bintang yang ditentukan sebagai sumber terang dan penentu waktu untuk bumi. Hari yang kelima yang diciptakan adalah ikan-ikan dan burung-burung. Sementara hari yang keenam diciptakan binatang darat dan manusia. Dan untuk manusia dikatakan Allah menciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Barulah hari yang ketujuh dikatakan Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan dan dia menguduskan dan dia berkati hari ketujuh, hari Sabtu atau hari Sabat ini sebagai hari yang kudus. Pertanyaan tadi, bagaimana cara kita untuk memahami, eh, maksud saya menghafal apa yang diciptakan hari pertama sampai hari keenam secara tersusun. Senang saja. Seperti yang saya katakan tadi, kita cuma perlu hafal apa yang diciptakan hari pertama, kedua, dan ketiga. Oke, saya ulang lagi. Hari pertama diciptakan terang, hari kedua diciptakan eh, langit di atas dan air yang di bawah, dan hari yang ketiga air yang di bawah ini dipisahkan, ada yang di, dikumpulkan menjadi laut dan yang kering ini disebut daratan, dan yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Caranya untuk kita menghafal adalah selepas hafal ini 3 hari pertama, kita tinggal mengingat bahwa 3 hari seterusnya adalah pelengkap untuk 3 hari sebelumnya. Saya tidak ada pointer di sini, ada pointer kan ya di sini device. Se- Macam tiada. Kalau saya dapat poin ada pointer sebenarnya, um, 2 bahagian di sini, 3 bahagian di sebelah kiri saya, kiri saya lain ya. Terang, air di atas, air di bawah dipisahkan, daratan dan lautan itu adalah 3 hari pertama, dan benda-benda penerang, makhluk-makhluk air dan makhluk-makhluk di udara dan makhluk daratan sebagai 3 hari seterusnya. Maksudnya hari keempat, kelima, dan keenam. Jadi kita lihat Tuhan ini melakukan penciptaan dengan cara yang sistematik, dengan cara yang sangat teratur. Sehingga kita lihat hari pertama dilengkapi pada hari yang keempat. Maksudnya hari keempat adalah pelengkap kepada hari yang pertama. Hari yang kelima adalah pelengkap kepada hari yang kedua. Dan hari yang keenam adalah pelengkap kepada hari yang ketiga. Jadi kita lihat, kita mengingat hari pertama diciptakan terang, maka terang itu belum lengkap.
Untuk melengkapi maka diciptakanlah benda-benda penerang, bulan, bintang, matahari. Nah, inilah yang disebutkan itu kan. Sementara itu di hari yang kedua kita lihat ada air di atas, maksudnya langit dan air di bawah. Maksudnya eh, air yang di atas, di langit ini dan air di bawah ini belum ada isi waktu itu. Supaya lengkap maka diisilah makhluk air ataupun ikan-ikan lah yang disebutkan tadi itu kan, dan makhluk di udara untuk mengisi melengkapi air yang di atas dan air yang di bawah ini. Begitu juga dengan daratan dan lautan. Daratan masih kosong, lautan sudah ada lah di hari yang kelima. Dan di daratan maka diciptakanlah binatang-binatang di daratan dan diciptakan manusia. Dan mari kita lihat bahwa tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari yang ketiga supaya eh, makhluk-makhluk di darat ini disediakan ataupun mendapatkan makanan sebelumnya. Kita melihat dan kita belajar juga melalui penciptaan ini bahwa Tuhan selalu mempersiapkan lebih awal segala sesuatu yang kita perlukan. Ya, jadi itulah kita melihat Allah itu sangat sistematik, teratur dalam melakukan penciptaan. Dan cara mudah untuk kita menghafal seperti yang sebut tadi, kita hanya hafal 3 hari yang pertama, kemudian kita ingat yang 3 hari seterusnya adalah pelengkap untuk 3 hari sebelumnya. Semoga ini dapat difahami. Kemudian kita lanjutkan kejadian pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai 25 adalah penjelasan tambahan atas apa yang Allah telah lakukan pada hari yang kelima dan hari keenam, terlebih khusus proses penciptaan manusia dan binatang darat dan burung. Ini bukan hari atau minggu yang terpisah dari em, 6 hari penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di pasal yang pertama, eh, ayat yang pertama diciptakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah bukan bukan salah satu yang diciptakan. Banyak orang yang keliru. Seolah-olah pada hari pertama eh, yang Tuhan ciptakan itu, sorry, sampai ayat 2. Yang Allah ciptakan itu adalah langit, bumi, ya langit dan bumi lah. Padahal sebenarnya ayat yang pertama dan kedua ini adalah pernyataan awal tentang ataupun ringkasan lah secara singkat. Dari mana ini bumi? Dari mana ini alam semesta? Ayat yang pertama dan kedua katakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi cerita tentang penciptaan ataupun permulaan eh, topik tentang penciptaan itu bermula diceritakan adalah dari ayat ketiga sebenarnya. Jadi jangan kita keliru. Yang diciptakan hari pertama adalah terang sahaja. Sementara ayat pertama dan kedua ini bercakap mengenai ringkasan awal, pernyataan awal mengenai dari mana dan siapa yang menciptakan alam semesta ini. Semoga itu dimengerti maksud saya. Sementara itu ayat yang ketiga sampailah ayat yang terakhir, ayat yang 31 bercakap mengenai secara singkat, secara menyeluruh apa yang diciptakan selama 6 hari itu. Sementara kejadian pasal yang kedua adalah detail ataupun lebih spesifik mengenai apa yang diciptakan pada hari yang keenam. Jadi selepas habis eh, hari yang keenam, hari yang keenam di sini tidak bermaksud bila dinyatakan di pasal yang kedua penciptaan manusia dan
binatang yang lain disebutkan di pasal ini ataupun di pasal yang sebelumnya, ini tidaklah bercakap mengenai hari yang lain. Sekali lagi, pasal yang kedua ini bercakap mengenai eh, detail ataupun penciptaan manusia secara spesifik, ya, penjelasan tambahan saja, bukan hari yang lain. Kita lihat Allah membentuk burung dan binatang di darat, dan prosesnya sama seperti ketika Allah menciptakan manusia. Oke, coba kamu, saya lebih terbuka untuk mengajak kita apa eh, berpartisipasi ataupun terlibat di dalam pertemuan kita. Menurut kamu, ataupun kita sudah lihat tadi, em, laut, daratan, benda-benda penerang, sama binatang di udara dan binatang di air dan di darat, itu sorry, eh, alam semesta ini, laut dan seterusnya diciptakan oleh Tuhan dengan berfirman saja. Pertanyaannya, bagaimana dengan binatang? Ini pun banyak di antara kita yang terlepas pandang. Kit- Selama ini saya pun berpikir dalam beberapa lama lah sebelum saya membaca ayat Alkitab. Dikatakan, saya memahami, menerima bahwa binatang ini pun diciptakan melalui firman saja. Apabila saya baca Alkitab, rupanya binatang pun dan burung yang disebutkan dalam kejadian ini dikatakan bahwa bukan diciptakan melalui firman saja sebenarnya. Tetapi Allah membentuk binatang ini, burung ini, sama seperti Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi binatang pun dibentuk dari debu tanah. Cuma bezanya adalah kepada manusia dihembuskan nafas ataupun nafas hidup, ataupun dalam bahasa Ibrani-nya disebut nefes. Dan binatang pula tidak dihembuskan nafas itu tadi. Kita boleh lihat dalam kejadian eh, pasal yang kedua, sudah gitu. Saya tidak sempat highlight di sini, tapi kamu boleh lihat rupanya binatang pun dibentuk oleh Tuhan, bukan melalui firman saja. Oke, Allah membentuk manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan Ia menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia. Kita diciptakan dari debu tanah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita diciptakan dari debu tanah? Bukan dari logam, bukan daripada permata, ataupun bukan daripada apa itu, diamond, kayak itu yang paling keras yang digunakan untuk em, drill di bagian dasar laut itu. Siapa kamu kamu ingat? Coba kamu komen. Kenapa? Rupanya ini perkara menarik yang saya jumpa ketika saya coba mencari tahu kenapa Tuhan menciptakan kita dari debu tanah dan bukan dari eh, bahan yang lain yang mungkin lebih keras, lebih tahan, jauh lebih indah daripada hanya sekadar debu tanah, elemen yang paling tidak berguna ini kan. Oke, kita lihat em, formula bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Debu tanah dicampur dengan nafas dari Tuhan, nafas hidup dari Tuhan, barulah uh, makhluk hidup ataupun manusia yang hidup ini terbentuk. Pada waktu Allah membentuk manusia ataupun Adam pada waktu itu dari debu tanah, dia sudah lengkap bagian tubuhnya, bahkan organ-organ dalamannya sudah lengkap, dan uh, apalah saraf apa yang paling kompleks di dalam tubuh manusia sudah ada waktu itu, tetapi masih benda mati.
Sudah ada otaknya tetapi belum dapat berfungsi. Sudah ada jantungnya tetapi masih belum berfungsi. Dan ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam pada waktu ini, barulah dia menjadi manusia yang hidup. Mari kita bandingkan sifat daripada dua unsur ini. Unsur yang pertama adalah debu tanah. Debu tanah adalah elemen yang paling hina, paling tidak berguna, saya pikir. Ya, tetapi kita lihat kita diciptakan daripada elemen ataupun bahan yang sangat tidak berguna, sangat tidak berharga. Tetapi kita dinyatakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang berharga di mata Tuhan. Ketika nafas hidup yaitu bahan yang berharga datang daripada Tuhan sendiri masuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan, formula penciptaan ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita ini hanya manusia yang makhluk yang tiada kemampuan apa-apa, tidak guna, tidak bernilai, sama seperti debu tanah itu langsung tidak bernilai. Tetapi kita bernilai ketika ada unsur dari sorga yang ada di dalam kehidupan kita. Secara aplikasi, secara teologi, aplikasi teologi, kita akhirnya mendapati bahwa di dalam kehidupan rohani kita, kalau bukan kalau bukan Tuhan yang di dalam hidup kita, kita ini tiada apa-apa ini, tidak guna, macam itu debu tanah, langsung tidak berharga ini kita kalau bukan Yesus yang di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah memasukkan Yesus di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat kata Kristen. Mari kita belajar mengeja. Macam mana eja Kristen? Christian, yang bermaksud pengikut Yesus. Apa yang terjadi jika seorang Kristen itu hanya hidup beragama, sementara di dalam kehidupan sebenarnya tidak ada Yesus di dalam kehidupan dia. Dia menolak Yesus di dalam kehidupan dia. Kita cuma buka itu kata Christ. Christian, dibuka kata Christ, Christ, maka yang tinggal hanya IAN. IAN bermaksud I am nothing. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa ini dari formula penciptaan, bahwa kita ini diciptakan dari benda yang tidak bernilai, dan yang membuat kita berharga adalah karena ada unsur dari sorga yang tinggal di dalam hidup kita. Dan saya perlu tambahkan penjelasan di sini bahwa kedua-dua bahan ini bukan benda hidup. Ia hanyalah zat kehidupan. Kita sebut sebagai zat kehidupan. Itu debu tanah bukan benda hidup, benda mati. Nafas hidup pun benda mati. Tidak ada karakter, tidak ada kepribadian. Dia tidak dapat berpikir. Begitu juga dengan debu tanah. Dua elemen ini menjadi benda hidup apabila digabungkan. Benda hidup maksudnya boleh berpikir, buat keputusan, ada kepribadian itu sendiri dan sebagainya. Kenapa saya perlu tambahkan penjelasan ini? Sebab banyak di antara umat-umat Adventis, orang-orang Kristen yang salah paham. Apalagi kalau melihat pengkhotbah berapa? 2 ayat 27 kayak itu deh. Pengkhotbah berapa? Saya tidak ingat. Dikatakan bahwa dan ketika kita mati, kita akan kembali kepada asal kita, yaitu kita kembali kepada debu tanah dan nafas dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Kata nafas kembali kepada Tuhan, ini seolah-olah nafas itu benda hidup yang boleh pergi sendiri kepada Tuhan. Padahal tafsirannya berbeza. Sehingga banyak yang memahami, menafsirkan ini, oh nanti kalau kita sudah mati, tubuh kita fisikal ini akan dikuburkan kembali kepada tanah, tetapi roh kita, yaitu nafas dikatakan,
akan bergentayangan kalau apalagi tidak tentram, tidak bagus cara dia meninggal dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu tafsirannya. Bukan benda hidup, ya. Mari kita lihat, nafas hidup ini bukan benda hidup sama seperti debu tanah itu bukan benda hidup. Jadi di dalam Alkitab tidak ada pengajaran bahwa selepas kita meninggal ada roh yang bergentayangan. Sama ada dia masih ada, dia ada konflik ataupun dia ada perkara yang belum diselesai diselesaikan selama dia hidup. Apapun lah situasi itu, tiada istilah dia uh, roh bergentayangan. Iya. Jadi siapa itu roh yang dilaporkan? Siapa itu orang yang dilaporkan oleh banyak orang kenampakan selepas meninggal? Oh, itu adalah iblis yang menyamar untuk menyesatkan kita. Bagaimana penyesatan itu dilakukan oleh iblis? Dengan cara begitu. Kalau bukan manusia ataupun kalau bukan iblis membuat manusia untuk percaya kepada roh-roh, tidak ada kepercayaan apa kita sebut itu banyak Tuhan ataupun kita percaya kepada roh-roh dan sebagainya. Apabila iblis berjaya membuat kita percaya bahwa ada roh yang bergentayangan, apalagi disokong dengan ayat Alkitab tadi, sehingga kita cenderung kita terperangkap untuk ikut menyembah kepada roh-roh yang tidak wujud, roh nenek moyang dan sebagainya. Padahal itu adalah tipu muslihat iblis yang mereka sendiri menyamar menjadi bentuk orang yang kita kenal yang sudah meninggal. Oke, agak panjang penjelasan perkongsian mengenai itu. Kita harapkan perkongsian ini kita dapat sesuatu selain daripada pengetahuan mengenai penciptaan. Jadi kesimpulannya kita lihat bahwa semua kepribadian kalahan itu ikut terlibat di dalam proses penciptaan. Yesus sebagai oknum pelaksana rencana penciptaan dan hanya berfirman, hanya bercakap saja Allah menciptakan isi dunia ini. Oke, berapa lama penciptaan? Kita sudah pelajari tadi bahwa Allah menciptakan dunia ini dalam 6 hari saja dan pada hari ketujuh Tuhan berhenti. Keluaran 11, Tuhan menjadikan bumi dan segala yang ada di dalamnya selama 6 hari. Kejadian pasal yang pertama ayat 5 dan seterusnya dikatakan hari itu dimulai dari petang ke petang, bukan pagi ke pagi. Jadi itulah perhitungan hari, eh, 24 jam. Jadi berdasarkan apa yang Alkitab nyatakan, kita mengira hari ini bukan dari pagi ataupun terbitnya matahari kepada terbitnya matahari seperti yang eh, selalu dunia ini lakukan kan. Jam 6 pagi besok baru hari Sabat dan sebagainya. Tapi Alkitab dikatakan masuk saja terbenamnya terbenam saja matahari pada hari ini sudah memasuki hari Sabat. Sebab itu gereja Seventh-day Adventist kita berhenti melakukan pekerjaan hari Sabat, tapi pekerjaan kita bermula dari petang terbenamnya matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya matahari pada hari Sabtu. Mari kita ingat ini, banyak sudah Adventist yang lupa mengenai ini. Imamat 23-32 hari dimulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam keesokan harinya. Dan Allah tidak memerlukan ribuan atau jutaan tahun untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Benar juga kan? Kalau kita mempertanyakan, mustahil alam semesta diciptakan dalam masa 6 hari saja. Apa yang mustahil kalau memang sudah Allah ataupun memang Allah itu berkuasa. Mari kita lihat nama-nama hari di dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani, dan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Di dalam bahasa kita melihat hari yang pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh.
Ini bahasa Inggris, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bahasa Ibrani, Ehad, Seni, Salisi, Rabi'i, Kamisi, Asisi, Asabi. Kemudian Melayu, Minggu atau Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam bahasa Arab, Yaumul Ahadi, Yaumul Itsani, Naini, Yaumul Salatsai, mungkin lain lagi sebutannya kalau orang Arab, ah. Yaumul Arabai, Yaumul Komisi, Yaumul Jumati, Yaumul Sabti. Jadi, bila ke hari yang pertama, banyak orang salah paham, terutama yang di Sabak, terus di Sabak. Oh, bila hari yang pertama, hari satu lah kan? Hari satu, hari dua, itu kalau bahasa Sabak. Hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari enam, hari Minggu, jadi hari tujuh lah. Sehingga kita cenderung orang Sabak ini memahami bahwa hari yang pertama itu adalah hari Isnin, sebab disebut hari satu. Tapi mari kita buktikan, mari kita lihat. Sebenarnya bila ini hari apa? Hari yang pertama, mari kita lihat. Senang sejak kita gunalah, kita pilihlah salah satu daripada hari. Kita lihat hari Isnin lah. Definisi hari Isnin. Kita lihat itu kamus bahasa Melayu. Kita dapati bahwa kamus bahasa Melayu mendefinisikan hari Isnin itu sebagai hari yang kedua dalam seminggu selepas hari Ahad. Bagaimana kalau hari Ahad? Menyatakan satu Esa pertama hari pertama dalam seminggu selepas hari Sabtu. Bagaimana kalau hari Sabtu? Hari Sabtu adalah hari ketujuh dalam seminggu selepas hari Jumat. Jadi ini bertentangan dengan kecenderungan pemahaman kita di Sabah. Kita lebih cenderung untuk melihat hari Isnin itu hari satu, hari dua, hari seterusnya. Tetapi berdasarkan definisi em, kata bahasa kamus bahasa Melayu ini, negara kita pun memahami dan meyakini bahwa hari pertama dalam minggu adalah hari Minggu. Dan hari yang ketujuh dalam minggu adalah hari Sabtu, bukan hari Ahad. Jadi kita sedang bercakap mengenai hari Sabat, sebab banyak orang yang meragui bahwa hari yang ketujuh itu bukan hari Sabtu. Padahal seluruh dunia tiada yang dapat menafikan bahwa hari Sabat yang benar, hari yang ketujuh itu adalah hari Sabtu. Tiada yang dapat nafikan itu. Kalau kita korek-korek sejarah, tiada langsung em, referensi yang menyatakan bahwa hari yang ketujuh itu adalah hari Ahad. Yang banyak adalah hari Sabtu. Dan Alkitab menyatakan sendiri bahwa hari Sabat yang dipelihara oleh eh, para nabi, para rasul, dan gereja mula-mula ya adalah hari Sabtu. Ini mengarah kepada persoalan kenapa ada denominasi Kristen yang memelihara hari yang lain selain daripada hari Sabtu. Ya, jadi sebenarnya isu dia uh, bukan bila ini hari Sabat, apakah hari Sabtu atau hari Ahad. Ini sangat tidak dapat dinafikan oleh siapa-siapa. Hari Sabat adalah pada hari Sabtu. Ini jelas. Tidak sudah.
alasan yang lain. Tetapi isunya adalah kita mau pilih penyembahan bila pada hari yang ketujuh atau hari yang pertama, itu hari Ahad. Kita mau pilih me- mengikuti, meyakini hari Sabat itu ataupun beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat yang diciptakan oleh Tuhan ataupun pada hari Sabat itu hari Minggu yang diciptakan oleh manusia sendiri. Nah, jadi kita tidak ada waktu lah untuk korek-korek sejarah. Saya sudah coba selidiki ini sejarah sejak em, tahun abad yang pertama, abad kedua dan seterusnya. Dan saya dapati memang ada perubahan yang dilakukan dan siapa yang mengubah itu adalah organisasi yang muncul pada selepas uh, jangka masa um, wujudnya gereja mula-mula. Jadi sekali lagi saya ulang, isunya bukanlah bila itu hari Sabtu, bila itu hari Sabat, tetapi isu yang sebenar adalah sabat yang mana kita mau pelihara, sabat manusiawi ataupun sabat sorgawi. Oke, selesai di situ. Apa tujuan di penciptaan? Mazmur 19 ayat 1 sampai 5 untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk memenuhi bumi dan untuk menunjukkan kasih Allah. Jadi kalau kita tertanya-tanya kenapa diciptakan ini, kenapa diciptakan itu, kenapa diciptakan begini, dinyatakan di sini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk memenuhi bumi, dan untuk menunjukkan kasih Allah yang besar ini. Ada yang tertanya-tanya, untuk apa Allah kan, untuk apa Allah itu babi itu karena cipta kalau bukan untuk makan. Binatang tidak diciptakan untuk dimakan, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk mengisi dan memenuhi bumi, dan untuk menunjukkan, menyatakan kasih Allah kepada seluruh makhluk yang ada. Makna penciptaan. Kenapa harus ada penciptaan? Kenapa harus ada hari Sabat? Nah, ini yang saya lupa uh, sampaikan tadi, tetapi kita lihat di sini. Pertama, makna penciptaan itu adalah untuk menghilangkan penyembahan berhala. Kenapa kita harus mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan adalah untuk menghilangkan ataupun melindungi kita daripada penyembah berhala. Jadi apabila kita mengingat bahwa alam semesta ini diciptakan, maka kita juga harus mengingat bahwa kita harus menyembah hanya kepada yang menciptakan alam semesta, bukan benda lain, kepada batu, kepada pasir, kepada patung, dan sebagainya. Selain daripada itu, penciptaan ini dinyatakan kepada kita supaya ditetapkan dasar perbaktian yang benar, yaitu hari Sabat. Dan kenapa kan ini kita harus tanyakan ini, kenapa tidak bolehkah Tuhan sekadar lanjutkan yaitu penciptaan, biarlah 1 minggu 6 hari saja, tiada 7 hari. Rupanya tujuan Tuhan untuk melembagakan hari Sabat ini untuk melindungi kita dari penyembahan berhala, untuk memperingatkan kita akan penciptaan dan Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk ciptaan. Kalau tiada hari Sabat, kita tidak diingatkan, kita melupakan bahwa kita ini diciptakan, alam semesta ini diciptakan. Jadi salah satu Tuhan membuat kita selalu mengingat bahwa kita yang diciptakan adalah melalui pelembagaan hari yang ketujuh sebagai hari Sabat. Jadi penting dari dulu Tuhan melihat ini, meletakkan hari yang ketujuh ini sebagai satu perkara yang serius dan penting untuk kita perhatikan. Mari kita lanjutkan. Allah meminta manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman, dan ini menyangkut pekerjaan. Jadi kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan untuk selalu aktif, bergerak.
Jadi jangan kita expect bila nanti masuk surga kita akan tidur terus, tidur makan tidur makan makan tidur makan tidur. Tidak. Tetapi kita akan membangun rumah, kita akan menanam tanaman yang kita mau tanam, dikatakan dalam kitab Wahyu. Kenapa? Sebab memang kita didesain untuk perkara-perkara itu. Kita harus bergerak. Kan? Maliaki 2:10. Karena adanya penciptaan, maka Allah menjadi Allah kita. Dan kita hanya menyembah hanya satu Allah, Allah yang telah menjadikan bumi dan isinya selama 6 hari. Sekali lagi, hari Sabat adalah isu yang penting dan penting sekali untuk kita perhatikan. Karena ini menyangkut tentang siapa yang kita sembah. Kejadian 2:24. Laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Lembaga pernikahan dibentuk Allah pada hari yang keenam. Jadi kita melihat di sini dua institusi yang dilembagakan oleh Tuhan pada hari yang ketujuh. Pertama hari Sabat, yang kedua adalah pernikahan. Jadi dua perkara ini adalah perkara yang penting dan dua perkara ini juga yang iblis berusaha untuk hancurkan pada masa zaman ini. Di mari kita hati-hati, ya, hati-hati. Oke, slide yang terakhir kesimpulannya kita mendapati bahwa Allah telah menciptakan bumi dan isinya dengan berfirman saja, dengan berkata-kata saja. Dan semua oknum kalahan ini terlibat dalam penciptaan, tidak ada satupun yang tidak terlibat. Sementara Yesus yang ditonjolkan sebagai oknum kalahan yang melaksanakan penciptaan. Kita melihat juga melalui rujukan Alkitab bahwa Allah menciptakan dunia ini secara harafiah 6 hari, yaitu 6 kali 24 jam. Dan Allah tidak menjadikan dunia ini berjuta-juta tahun, seperti yang dinyatakan oleh teori-teori sains. Dan pada hari yang keenam, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, dan Tuhan juga melembagakan pernikahan. Gambar dan rupanya bermaksud di sini lebih kepada karakter kita. Pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan dan Ia memberkati dan menguduskan hari ketujuh, hari Sabtu atau Sabat. Kenapa eh, kita menyebut hari Sabtu itu sebagai eh, hari yang kudus? Sebab hari kudus, hari Sabat telah dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kita tidak belajar banyak di sini mengenai hari Sabat, tetapi kita akan bahas ini secara spesifik di bab yang ke-20 nanti. Jadi jangan lupa ikuti kelas-kelas yang berikutnya. Oleh itu sampai situ sejak pelajaran pada hari ini saya buka untuk kita sampaikan uh, pertanyaan-pertanyaan ataupun perbincangan yang kita mau munculkan, timbulkan di pertemuan kita pada hari ini. Di Zoom, silakan open kamera, open mikrofon, dan eh, lontarkan pertanyaan jika ada. Sementara saya periksa dari YouTube dan juga Facebook. Ada di Zoom, di Facebook, setakat ini tidak ada. Coba saya refresh ya. Ya, tidak ada. Di YouTube juga tidak ada. Di Zoom, saya coba periksa. Selamat hari Sabat semuanya. Eh, ya diamond, ya betul lah. Yang digunakan untuk drill di dasar laut itu kan.
Kenapa diciptakan dari debu tanah untuk mengingatkan kita agar sentiasa rendah hati. Betul, kita harus rendah hati dan selalu mengevaluasi diri kita apakah Yesus memang hidup di dalam, tinggal di dalam kehidupan kita. Oke, pertanyaan saya, kenapa Tuhan ciptakan pohon yang tidak baik? Apa pohon yang tidak baik? Adakah Alkitab, adakah di dalam Alkitab menyebutkan Tuhan menciptakan pohon yang tidak baik? Tapi saya paham ini maksud si Abdi. Maksud dia adalah kenapa Tuhan menciptakan pohon larangan ataupun pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu betul kan? Kenapa diciptakan? Kita dapat ini jawaban dia ketika kita baca Roh Nubuat. Uh, saya sebut dari tulisan Roh Nubuat lah. Saya tidak dapat paparkan dia punya um, kutipan, tetapi dikatakan bahwa pohon itu sebenarnya tiada beza dia dengan pokok yang lain. Sama saja. Mungkin khasiatnya sama juga. Dan yang lain sebenarnya. Mungkin ada perbedaan sedikit sajalah. Sebab memang kita tahu setiap pohon ini ada ciri-ciri tersendiri. Tetapi secara umumnya ini sama saja dengan pohon yang lain. Cuma Tuhan sengaja ciptakan ini untuk jadi ujian kepada Adam dan Hawa. Manusia yang pertama. Oleh sebab manusia yang pertama ini, manusia yang diciptakan ini diberikan kuasa untuk memilih, maka sebelum manusia yang pertama ini, manusia ini dianugerahkan hidup yang kekal. Menurut katakan, maka dia perlu diuji. Dan pengujian, cara Tuhan menguji adalah melalui pohon larangan ataupun buah larangan itu. Oke, jadi kenapa diciptakan? Untuk menguji. Jadi objek pengujian untuk manusia. Oke, ada lagi ya? Sarap itu terjawab? Atau kamu lebih selesa di jawab di apa? Di Google Form. Hmm. Bah, ada yang mau respon? Gak ada satu pertanyaan di sini. Dia katakan, Pastor, kenapa banyak-banyak planet yang Tuhan ciptakan, tapi dia buang Lucifer di bumi? Ini em, kita perlu kutipan Ellen White lah kan untuk apa? Untuk jawab. Ada yang mau kongsikan? Selalu ditanyakan ini sebenarnya dan selalu dijawab juga. Dan kalau mengikut beberapa petunjuk Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, bahwa makhluk yang Tuhan ciptakan ini bukan manusia dan malaikat saja. Di luar sana ada planet-planet yang dihuni oleh makhluk yang lain yang kita belum ketahui. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak jatuh. Dan eh, sekarang ini manusia menjadi tontonan makhluk-makhluk di luar planet yang lain. Tapi ini kembali kepada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan, em, sorry, kenapa ketika ya kita melihat ini pemberontakan lah kan ini kita sebut sebenarnya kita bahas di bab yang ke-8 ini sebenarnya. Ada yang mau kongsikan? Kalau saya lihat, siapa tahu ada di antara kita yang pernah mengingat apa yang dijelaskan oleh presenter sebelumnya.
Ini pembahasan yang panjang, tetapi saya pun tidak mau jawab pada hari ini. Saya coba selidiki lebih dalam supaya jangan sampai saya salah memberikan keterangan, sebab kita akan pergi di bab yang ketujuh selepas hari ini sebenarnya. Bab 7 dan bab 8 ini pembahasan mengenai khusus mengenai ini. Siapa tahu ini terjawab pada waktu itu. Oke, ini eh, saya simpan dulu ini pertanyaan dan kita jawab lebih detail pada pertemuan kelas akan datang. Boleh bahkan? Oke, ada lagi. Kalau kita lihat apabila iblis ini ke bumi, sebenarnya dia hanya pergi ke beberapa tempat saja, kan? Di perkara-perkara yang perlu kita lihat lah. Oke, melihat masa yang sudah agak lama juga kita pun mungkin perlu lihat. Sudah mendekati jam 9, maka kita akhiri kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk join kelas bagi yang belum join, eh, supaya boleh jawab kuis di sana dan dapatkan bahan-bahan info-info di dalam grup. Dan apabila sudah diposting itu soalan kuis, jangan lupa untuk jawab, ya, supaya ada kehadiran. Dan kalau ada kuis yang belum kita ikut dia punya kelas, ikutlah dulu itu kelas melalui rekaman yang sudah disediakan, barulah jawab itu kuis. Baru lengkap itu pertemuan kita kan. Oke, mari kita tutup dengan doa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk pelajaran pada Sabat hari ini dalam bab yang keenam penciptaan. Tuhan berkati kami supaya lebih banyak yang kami paham melalui doktrin ini, dan doktrin ini membantu kami untuk lebih menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai di sini kelas kita. Tuhan memberkati, dan saya akan end live di Facebook eh, dan di YouTube. Kita jumpa next pertemuan. Oke, yang di Zoom, selamat beristirahat. Kita jumpa hari Rabu lagi. Selamat hari Sabat. End meeting in 3, 2,